Ada seorang pria nih di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ini tega melakukan aksi pencabulan terhadap anak tirinya ya, bahkan anak tirinya ini hingga hamil. Jadi aksi bejat pelaku ini dilakukan sejak korban ini masih berusia 11 tahun. Kejadian ini terungkap setelah korban yang kini telah hamil 5 bulan menceritakan kelakuan bejat pelaku kepada ibu kandungnya. Ironisnya, kejadian tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020 saat korban ini masih berusia 11 tahun. Awalnya pelaku menikah dengan ibu korban, seiring berjalan dengan waktu pelaku tertarik dengan korban yang merupakan anak tirinya. Kemudian pelaku melakukan tipu muslihat dan memaksa anak tirinya untuk diajak melakukan tindakan asusila. Di hadapan petugas, pelaku mengaku sudah melakukan perbuatan bejat itu sebanyak 15 kali hingga korban kini harus hamil 5 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ini juga nih, Apa tuh? orang tua durhaka. Ya. Walaupun sebenarnya ayah tiri, tapi ini kan anak. Nggak ada istilah anak tiri, anak ayah kandung, nggak ada. Kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak tiri adalah dosa besar dan kejahatan yang sangat berat, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Pandangan Islam, termasuk zina. Pemerkosaan masuk kategori zina, dan jika dilakukan terhadap anak, maka selain zina juga termasuk kezaliman, pelecehan, dan pengkhianatan amanah. Haram dan dosa besar. Allah menegaskan larangan zina dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Lebih berat lagi bila dilakukan pada anak tiri. Karena selain zina, juga merusak kehormatan keluarga, mengkhianati amanah sebagai orang tua, dan menyakiti jiwa anak yang harusnya dilindungi. Hukuman dalam Islam, jika terbukti pemerkosaan, zina bil jabr, hukuman bisa sampai hudud, rajam atau cambuk, jika pelaku sudah menikah, atau cambuk 100 kali bila belum menikah. Quran Surat An-Nur 2. Karena ada unsur kekerasan, maka juga bisa dikenakan hukuman had hirabah, perusakan teror, yang hukumannya bisa lebih berat, bahkan sampai hukuman mati. Jika pencabulan tanpa persetubuhan masuk kategori fahisyah dan pelecehan, hukumannya adalah ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim, bisa berupa penjara, cambuk, atau hukuman lain sesuai kemaslahatan. Aspek psikologis dan sosial, anak korban pelecehan mengalami trauma berat, rasa takut, bahkan bisa rusak masa depan dan keimanannya. Dalam Islam, menjaga kehormatan anak adalah fardu ain bagi orang tua. Rasulullah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang tua tiri yang melakukan hal ini berarti berkhianat pada amanah Allah, sehingga dosanya berlipat ganda. Hukum negara Indonesia. Dalam UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan KUHP, pelaku bisa dihukum pidana penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, tergantung beratnya kasus. Ada tambahan hukuman berupa kebiri kimia, pencabutan hak tertentu, atau pengumuman identitas pelaku. Jadi, pemerkosaan dan pencabulan terhadap anak tiri adalah dosa besar, kejahatan moral, pengkhianatan keluarga, dan tindak kriminal berat. Pelaku berhak mendapat hukuman tegas di dunia, agar di akhirat tidak lagi dituntut, sebagaimana prinsip Islam bahwa hukuman dunia bisa jadi kafarah.